Meskipun sempat mendengar suara aneh, Wak, malam itu berjalan tanpa ada kejanggalan apapun. Itu aja tuh gangguannya. Itu hari pertama. Nah, waktu memasuki malam kedua ada kejadian yang aneh lagi. Malam itu waktu lagi tidur, Anggi dengar ada suara Kak Desi ngetuk-ngetuk pintu kamarnya nggak santai. Anggi cepat keluar, Vita bahaya nih dek, bangun kau, kata gitu. Ada apa nih Kak, emangnya Vita kenapa, kata si Anggi kan. Itu Vita mulutnya keluar busa, badannya keras sekali. Aku takut dia kenapa-napa. Masa Kak, mana dia, kata si Anggi kan. Tadi dia nggak kenapa-napa loh, jalanlah ini ke kamarnya si Vita. Sesampainya di sana, Anggi nengok Vita lagi terbaring dengan kondisi matanya melotot, nah dia mulutnya keluar busa. Waktu itu aku mikir, wah budir anak nih, minum racun dia nih, apalagi dia lagi berduka ya kan, Wak. Tapi setelah diamati lebih lanjut, enggak nih, enggak bundir dia, enggak keracunan dia, kesurupan dia nih, kata si Anggi. Nah, untuk membuktikan dugaan itu, nanti aku inisiatifku jepit itu jempol ya kan, pakai tangan aku, jempol kakinya kan, aku bacain selawat. Disitulah langsung teriak si Anggi. Dia berteriak kesetanan macam mana? Terus dia menatap ke arah jendela, dan matanya tiba-tiba putih semua, nak terbayang. Wow, kata dia kayak gitu. Kesurupan dia berarti kan. Detik itu juga Anggi minta Galang, suaminya Vita, untuk menjemput Tante Sarah, bibinya orang Bintan tuh. Udahlah, Galang pergi nurutin permintaan Anggi, dan dia langsunglah jemput Tante Sarah. Selang beberapa menit kemudian mereka sampailah itu di rumahnya Vita. Dan ternyata waktu pergi ke sana, Tante Sarah nih bawa juga anaknya namanya Rohman ya. Setelah melihat kondisinya Vita, Tante Sarah pun langsung meminumkan segelas air yang sudah didoakan ke Vita. Kasih, alhamdulillahnya Vita pun berangsur-angsur sudah sadar kembali nih, Wak. Nah, pas Vita udah sadar, aku tanyalah, Vita kenapa kamu kok tiba-tiba bisa kesurupan? Iya, aku juga nggak tahu. Tadi seingat aku terakhir aku dengar ada suara orang lagi garuk-garuk genteng. Terus tiba-tiba badanku kaku, udah nggak bisa digerakin, kata Vita kayak gitu. Belum sempat Vita nyelesain lagi ceritanya, masih ada ceritanya lagi kan. Gantian Kak Desi, kakak kedua aku, dia lagi yang kesurupan. Ketawa ngelengking kan sambil tangannya menunjuk ke pintu samping rumah tuh. Dia bilang apa, Nadia? Keluar, katanya. Tante Sarah ambil lagi gelas, di baca-bacanya air ini, dikasihlah ke Kak Desi. Dah minum, dibacain doa. Nah, setelah 20 menit berlalu, sadar lagi Kak Desi. Kak Desi sadar, gantian Vita lagi yang kesurupan, Wak. Kayak gitu. Dan kalian tahu, setelah Vita nih sadar, balik ganti Kak Desi kesurupan. Kak Desi sadar, balik Vita lagi kesurupan, ganti-gantian kayak gitu. Dan yang lebih seramnya lagi, Wak, pada saat sosok itu merasuki tubuhnya Vita, dia sama juga bilang juga ke arah pintu tuh, keluar sampai kayak Kak Desi kan. Di situ Tante Sarah nanya, apa nih maksudnya keluar? Maunya apa nih? Buka pintu itu biar temanku di luar bisa masuk. Ajak kawan-kawannya suruh masuk dalam rumah tuh, apa nggak takut juga orang-orang dalam tuh, Nat? Nah, di situ pertama tante aku nggak mau nurutin permintaan si sosok itu, Nat.